MSI, Bapak Ibu Dawid, dan serta jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga awal ini menjadi permulaan yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini pihak takmir Masjid Al-Qanaah mendapatkan arahan dari Dewan Penasehat Masjid Al-Qanaah sehubungan dengan pelaksanaan kajian rutin yang dilaksanakan setiap Ahad pagi ba'da subuh. Nantinya ada beberapa arahan dari Bapak Dr. Andes Haji Tarmuji, terutama kaitannya dengan waktu surut, kemudian pembahasan terkait kajian Ahad pagi. Nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelum ke pengarahan tersebut, mari kajian pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Tarmuji, kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang terbaik itu adalah orang yang meningkat takwanya maupun meningkat amaliyahnya. Kita sudah 13 tahun usia Masjid Al-Qanaah ini dan kita sudah memanfaatkan untuk aktivitas berkaitan dengan kegiatan Ahad pagi. Saya kira ini bagus. Di beberapa tempat ada yang namanya ngopi bareng. Ya memang kemudian disediakan ada kopi, ada teh, ada. Tapi kopi kita ada di tempat sana itu. Ngopi bareng. Kegiatan ini saya kira bagus untuk meningkatkan pemahaman kita, dan ngopi bareng atau kalau di masjid takwa itu istilahnya kajian subuh sampai surut. Kalau di dakwatul Islam itu ya kajian subuh saja, kita juga kajian subuh. Kita sudah hadir sebelum subuh, kemudian kita sudah sholat subuh. Dalam istilah hadis itu man sholla wada rida, barang siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, kemudian setelah itu dia zikir sampai dengan saatnya 15 atau 10 menit setelah turun syam, terbitnya matahari itu atau kemudian dia setelah sholat itu kemudian dia ada kajian seperti ini sampai dengan saatnya terbit matahari 15 menit sesudah, itu namanya waktu isyraq atau waktu surut. Itu kemudian dia sholat 2 rakaat. Niatnya adalah aku sholat sunat surut 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan nilai hajjan taman, hajjan dan umratan taman, sama dengan nilainya itu haji dan umrah secara sempurna. Hanya saja ini kalau
begitu Pak, kalau saya belum haji, kalau sudah itu dilakukan terus tiap Jumat berarti tidak usah haji. Tidak. Ini tidak bisa menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang memiliki istitaat, kemampuan. Artinya ya tetap hajinya tetap perlu, tapi nilainya, pahalanya itu seperti pahala haji itu. Berita kemarin Kemenhaj menyatakan biaya haji itu sekarang nanti akan dicoba 104 juta, 40% dibayar dengan cicilan ONH itu biaya naik haji itu, kemudian 60% dia ambil dari dana manfaat. Jadi coba bayangkan pagi-pagi kita ngaji sampai dengan subuh gitu ya. Kemudian sholat 2 rakaat, eman kita sudah sering sampai sini, sudah ngaji, sudah, tapi sholatnya tidak eman. Jadi syaratnya kita setelah di rumah berangkat niatnya hanya untuk sholat jamaah. Pak, kalau tidak sholat jamaah tapi ikut ngajinya sholat subuh nggak sah, karena ini harus sholatnya sholat berjamaah. Kita sudah memenuhi syarat itu. Kemudian saat itu tidak keluar, tidak pulang sampai dengan saat surut tadi. Di sini sudah tanda tuluk itu terbitnya matahari. Waktu Isra itu terbitnya matahari. Kalau di As-Salam itu tambahnya adalah kadang-kadang 10, kadang-kadang 15 menit. Itu waktu Isra. Dalam bahasa fikih, waktu surut itu adalah waktu awal duha. Duha yang paling awal. Jadi nanti kalau kita iman-iman itu ya, jadi kita sudah sarapan di sini, tapi kemudian kita meninggalkan satu amalan yang ringan, itu, tapi kemudian cara bacaannya seperti sholat biasa. Ya. Yang pertama ya baca kita, kemudian kita baca Fatihah, rukuk sujudnya bacaannya sama 2 rakaat saja, baru kemudian kita pulang. Itu kita nilainya itu sama dengan nilai haji dan umroh. Nabi mengucapkan taman 3 kali, taman, sempurna. Artinya itu enggak tidak harus berjamaah. Nanti ibu juga sholatnya di situ, bapak di sini, sholatnya sendiri-sendiri, niatnya seperti itu. Jadi saya hanya ingin ini kita memanfaat, apalagi usia sudah seperti saya, Mas Anto masih muda, baru akan pensiun di mana lagi. Kalau saya kan sudah 14 tahun pensiun. Itu kan ini orang open itu iman kita sudah. Jadi boleh diri saja Pak, kalau tidak ada kajian apa, udahlah duduk saja baca Quran sampai dengan saat suruh itu mengatakan saja itu nanti kemudian boleh, atau wirid atau zikir itu mau. Tapi ini luar biasa, nanti ini kita manfaatkan. Oleh karena itu nanti kita ya kalau habis nanti kita sebelum waktunya kita barangkali kita bisa berdalam dengan biasanya Mas Anto ada tanya jawab gitu ya, kadang-kadang kita memperjelaskan. Saya kira begitu. Sebagai awal saja ini untuk meningkatkan supaya kita ini wis raya itu apa? Sudah payah dari rumah gitu. Tapi tinggal saknil ibaratnya orang puasa. Ya tinggal saatnya buka, kita bukakan iman-iman itu kan. Jadi saya kira begitu, sekedar untuk nanti itu. Kalaupun kita datang setiap minggu, setiap ahad, pasti kan lumayan. Oleh karena itu Mas Agung akan menata. Nanti kalau mungkin saya kenal saya apa saja amal yang nilainya seperti haji umrah, nanti saya bisa sampaikan suatu saat. Ya, di antaranya adalah itu ya.
di rumah boleh nggak kita sholat di rumah, kemudian tidak jamaah di rumah, nggak sholatnya harus di masjid. Kalau di rumah nilainya sholatnya di masjid. Kemudian kita tidak pulang sampai dengan saat zuhur dan kemudian kita sholat. Di antara itu bisa kajian, bisa juga zikir atau wirid baca Quran dan sebagainya. Demikian apa? Motornya Pak Dr. saya terpuji untuk arahannya. Jadi untuk teman-teman yang biasa membantu mengeluarkan hidangan untuk sarapan pagi, waktu terbit hari ini nanti jatuh pada pukul 5:41. Jadi untuk itu, untuk hidangan minimal bisa dikeluarkan waktu tersebut. Nanti monggo kepada para jemaah boleh dimaaf dulu atau setelahnya juga monggo untuk melaksanakan sholat. Jadi nanti ada terkait batasan waktu kajian nanti bisa dilakukan maksimal paling enggak pukul 5:51 atau 5:41. Nanti ada alarm yang akan bunyi di jam di depan ini. Mungkin itu dari saya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sunarta untuk mengisi kajian pagi hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sampaikan materinya menyambung dari Pak Kiai, ini saya kalau akan itu ngisi di Masjid Baitur Rahman Al-Banjari. Itu judulnya kajian dan sholat duha. Jadi nanti habis isi itu satu sarapan dan sholat duha. Jadi masyarakat di tempat bisa kajian dan sholat duha. Artinya kajiannya mulainya 6:30 jam. Nanti habis kajian langsung ngadeg sholat duha. Kemudian baru di kopi apa itu sarapan. Oke, saya kira kesempatan yang luar biasa bisa dimanfaatkan yang sebelumnya. Baik, sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pagi hari ini singkat saya akan sampaikan tentang keadaan status kedudukan anak-anak di dalam agama Islam ini yang ada berkaitan dengan warisan. Bapak Ibu sekalian, ini terpicu. Jadi saya itu kalau kok ada pemicu, gitu. Terpicu mungkin seperti saya kisahkan begini. Hari Rabu yang lalu, kebetulan saya itu kan sebagai ketua RW. Ketua RW sudah periode keempat, sudah 20 tahun. Sebelumnya RT. Jadi kalau terpelunas itu bagi warga setahun kok. Kalau pelunas jadi sebagai warga biasa setahun, baru itu terus RT lebih jelek. Alhamdulillah kon RW. Sekarang SKRB yang keempat sampai tahun 2031, 2026 sampai 2031. PNS kontak di 2026. Nah, waktu itu hari Rabu itu ada warga yang masyarakat kami yang datang minta tanda tangan. Dan biasanya tugas saya kan hanya beri pengantar. Dari RT dulu buat pengantar, terus saya tanda tangan di pengantar itu. Tapi kok agak lain ini, kalau tanda tangan di kertas khusus yang dibuat oleh pengacara katanya. Nah, isi pernyataannya menyatakan bahwa bla yang bertanda-tangan di bawah ini adalah sebagai anak dari keluarga bla. Kok orang biasa, anaknya kan nggak nganggo surat pernyataan. Akhirnya kemudian ternyata RT-nya tidak berani tanda tangan, langsung soal ke Pak RW aja, nanti ke Pak RW
RW tanda tangan, RT tanda tangan. Saya tanya, ini untuk apa? Ini untuk anu Pak, untuk nanti urusan di pengadilan, katanya begitu. Jadi ada persoalan. Loh, biasanya nek sebagai anak itu buktinya ya akte kelahiran barangkali ini. Akte kelahiran ini ibu yang mana? Ini ibu atau siapa? Ini kakak saya Pak. Akte yang mana? Tidak ada ya aktenya. Nah, kosek. Padahal ini orang ini bukan kakak kami sebenarnya, orang sudah lama di luar. Kemudian saya bisa, kemudian dia balik, datang lagi, kemudian membawa apa yang kalau bersama sebagai anak angkat ternyata dia sebagai anak angkat, tetapi kalau dari pernyataan angkatnya dilangi ya saya tidak mau tanda tangan karena bagi ilmu saya anak angkat dan anak kandung berbeda. Kemudian saya tanya, ini apa yang buat saya Pak? Ternyata pengacara suruh minta tanda tangan. Pengacara ini ini tak mau uang di pengacara ini. Gue bisa bayar pengacara kok masih tidak tanda tangan gue. Pengacara ini kemudian kemudian beliau datang, ternyata tidak Jogja itu pengacara, saya tidak tahu apa itu di mana. Klaten atau di mana? Nah saya minta Mas, karena masih muda, nek saya tanda tangan di sini itu orang iso Mas, soalnya ngapusi datanya anak angkat kok, nek ini pernyataannya angkatnya kok hilangi yang kurang gelem. Ternyata kemudian beliau mengatakan, Pak ini sama saja Pak anak angkat dengan anak. Boleh ilmu sama, ilmu saya beda ini. Ilmu saya beda nanti ini persoalannya kan persoalan warisan Mas. Ilmu saya beda. Ilmu begitu. Pokoknya intinya aku sebagai Erwin belum tanda tangan, kok tambahi kata-kata angkat sesuai dengan dokumen yang ada. Nah, tapi itu akhirnya saya hari ini, ayo apa sih sebenarnya anak angkat di dalam konteks kita sebagai seorang beriman. Nah, ini ada 4 Bapak sekalian, tak tinggal saja di tutup ini. Yang pertama dasarnya di surat Al-Ahzab ayat 4, Allah Subhanahu berfirman, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Artinya apa? Doa angkat dan angkat. Anak kandung ya anak kandung itu dasar di Al-Quran surat Al-Ahzab ya, karena dulu itu orang-orang sebelum datang ayat ini ya itu orang-orang kalau semua dua ya angkat kalau anak kandung ya. Kemudian dari dasar ini para ulama memberikan catatan kedudukan dan status anak-anak di dalam agama Islam. Ya. 1, larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya. Kalau di Arab itu kan abin atau abinti. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh istilahnya anak itu namanya dinisbatkan dengan apa itu melibatkan dengan ayah kan, selain ayah kandungnya, tidak boleh. Nah, yang jauh saya dapat cerita dari pengacara yang datang, akhirnya kita diskusi gitu ya. Kita diskusi itu ternyata saya tidak tahu kalau dihukum. Jadi itu ternyata kenapa Pak? Saya anak angkatnya kita tidak ada, karena sama saja hukumnya di depan pengadilan. Dan ini aku bingung Mas, aku ini bingung efeknya panjang nih. Karena dalam hukum kebetulan saja saya kemudian pada boleh hukum waris, tapi Al-Quran yang dasarnya
Itu makanya anak angkat itu kan sebenarnya bukan ahli waris. Ini orang lain betul kan Mas? Iya, orang lain betul, bukan ahli waris. Sehingga ini warisannya almarhumah ini nanti larinya ke saudara-saudari almarhum dan saudara-saudari almarhumah. Nah, sebagai anak angkat tidak dapat warisan. Tapi kalau misalnya ada wasiat untuk mereka, untuk si dia angkat, ya bisa dilakukan. Tetapi maksimal sepertiga itu cukup itu. Nah, kalau ini saya tidak masalah itu Pak, ada pakai hukum apa itu urusan panjenengan. Nek aku kok tanda tangan lampirane nyata-nyata anak angkat kok pernyataannya angkatnya dihilangi, saya tidak mau. Aku keberatan nek podo karo lampiran anak angkat. Jadi lubuk ini orang tua itu mengangkat anak itu katakan. Mereka yang sewu masa kurang katakan. Kalau aku tak laporin kalau Pak Lurah dicopot siap, dicopot sebagai RW. Aku ya wis 4 tahun wis kesel ya. Itu sehingga ini jadi kalau Islam itu yang pertama dilarang menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandung. Bin itu bin ayah kandungnya. Ya. Nah, apa itu dampak ini artinya apa? Kita tidak boleh memutus nasab. Jadi anak itu tetap sambung dengan orang tuanya. Jadi memutus nasab itu haram, dosa besar. Ya. Nasab itu bisa putus hanya satu sebab. Artinya bukan putus ya, hanya diputus oleh Allah satu sebab. Yaitu apa? Murtad dia. Tidak, bukan. Ada contohnya di kisah di Al-Quran itu ya, misalnya kisah Nabi Nuh, sikapnya terhadap Kan'an anaknya. Ya, kisah Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Ya. Itu misalnya kalau di Ibrahim itu di ayat berapa kita? Maka Nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau lil qurba. Ayat berapa itu? Itu Ibrahim mau mendoakan, memohonkan ampun kepada orang tuanya. Ya, Allah nggak boleh dilarang, karena ya itu artinya hubungan anak itu Ibrahim kepada orang tua sudah diputus lah, ya, karena orang tuanya adalah musyrik, ya. Walau lil qurba, walaupun kamu itu orang tuamu, saudaramu, jadi yang kedua, jadi kita tidak boleh memutus nasabnya. Anak angkat ini ya gantunge kalau mau tuane. Kalau kita mengangkat enggak apa-apa, enggak masalah. Itu amal baik kan. Di sekolah di mantok gawe ke rumah, apa silakan saja. Tidak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak angkat itu bukan mahram. Kalau yang diangkat orang lain ya, maka hati-hati bagi yang ngangkat anak wedo. Jadi orang lain ya diangkat sebagai anak angkat. Hati-hati itu bapak angkat orang keliwat-keliwu, gitu. Itu bukan makrom loh itu. Ketika dia tidak menutup aurat, wah itu setiap hari bapak angkat itu dosa atau dosa. Jadi bahaya. Jadi artinya anak angkat itu bukanlah makrom. Maka hati-hati dalam konteks hubungan antara seorang dengan bukan makromnya. Ya. Maka kemudian dari dampak itu anak angkat itu kalau dia perempuan, kemudian itu bapak angkatnya bisa menikahi. Karena bukan makrom. Bahkan dia tak dadek ke anak angkat tak boleh. Jadi itu dampak
karena bukan mahram, maka orang tua itu orang tua angkat ya, bapak angkat atau apa ya, itu ya kalau suatu saat memang pengen dinikahi boleh, kan? Boleh, karena bukan mahram. Ada yang keempat, yang terakhir, anak itu bukan ahli waris, kecuali dia diangkat itu ponakan loh ya. Ponakan itu ya berarti dia angkat ponakan. Itu statusnya kedua dia, sebagai anak angkat dan sebagai ahli waris. Namun nanti sebagai ahli waris apakah dia mendapat atau tidak kan nanti dia terhijab, tidak nanti. Jadi ini yang kami bicarakan anak angkat yang tadi terpicu tadi satu terletak tadi karena orang lain betul itu. Saya malah kemudian ini kali ini akhirnya saya kemudian turun ke gunung, banyak RT-nya. Bebulannya omai tapi sekarang suruh di rumah situ. Si Pak Sopo, saya ingat itu dulu sekretaris RW. Pada saat saya datang pertama masuk di itu di rumah situ, dia sekretaris RW. Dan kemudian saya tanya pada yang bapak yang sebaya dengan beliau, oh betul dia orang datang, mana tapi ketanya dia itu kemudian pulang ke kampung waktu itu terus bawana. Kita tanya itu tetangga, tetangga. Jadi orang lain betul gitu. Kemudian sekarang itu posisi rumah itu menjadi perselisihan antara saudara-saudari almarhum dan anak itu. Kemudian ini surat tadi memicu saya masih ceritai sama anak itu terjadi perselisihan, rayaan masalahnya kan, rayaan tentang rumah itu. Maka kemudian di situ saya mengatakan, kalau sudah semakin jelas, makanya saya mas ini aku tetap orang yang tanda tangan, aku ketandangan ya, yo modal lah, dokumennya kalau pernyataannya bodoh, meskipun bahasamu angkat dilani kalau orang bodoh lagi, masalah di depan hukum, tapi ilmu saya kok orang enak, jadi artinya kalau dokumennya anak angkat, ya pernyataannya sebagai anak angkat, jadi orang abusi dokumennya, karena bagi saya bahasa dia ini tidak apa-apa, kalau ini sama kok kedudukan di depan hukum sama angkat dan tidak sama. Ya itu kedudukan di depan hukum, tapi hukum yang mana? Kalau hukum yang saya yakini berbeda, karena ini ada urusan dengan warisan. Ya kemudian terpicu saya untuk tentang anak sebetulnya seperti apa di dalam agama kita. Jadi tidak dapat ya. Satu adalah larangan menisbahkan anak itu kepada selain orang tuanya asli selain orang tuanya asli. Jadi ini nanti diangkat itu perempuan, besok nikah yang jadi wali juga harus orang tuanya atau anak, bukan orang tua angkat. Kalau sama sekali orang lain tidak boleh, tidak sah jadi wali. Kalau orang ini uji yang menguasai. Ya. Kemudian yang kedua adalah anak tidak bukan mahram. Ya, bukan mahram maka boleh anak itu ya untuk dan konsep hariannya hati-hati seorang bapak yang anak perempuan yang sebenarnya dia bukan mahram. Hati-hati, mungkin nanti kalau tidak hati-hati ada dosa-dosa yang tidak terasa, ya. Jadi bukan mahram soalnya, karena wis koyo dadi anake ning omah satu rumah kan tanda petik gitu. Tanda petik ya artinya koyo anake gitu kan. Itu hati-hati, keyakinan kita bahwa hati-hati itu karena bukan mahram ya akan menimbulkan sesuatu yang tanda petik bersama dosa seterusnya haram. Kemudian anak-anak tidak mendapatkan warisan, itu jelas karena dia bukan ahli waris, kecuali yang diangkat adalah
yang diangkat adalah nasab, ada ponakan atau ada apa. Dan kemudian yang keempat adalah yang keempat itu efek dari tadi menjadi catatan, diperbolehkan bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Itu kisah Said, ya. Jadinya karena bukan mahram boleh menikahi anak angkat. Ya, nah ini catatan saya Bapak Ibu sekalian tentang anak angkat. Memanggil anak-anak, memanggil nak atau anak kepada orang lain untuk memuliakan dan kasih sayang, hal ini diperbolehkan. Jadi meskipun anak angkat jadi panggil nak boleh, karena kalau menunjukkan rasa apa itu kasih sayang boleh. Karena ini anak angkatku, kita panggilnya anak, agar itu boleh. Jangan tanda petik apa itu kasih sayangnya kepada dia. Tapi yang saya kalau ini seorang bapak angkatnya jangan sampai kebablasan gitu ya. Dan itu bukan mahram. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, ini terpicu dengan apa itu, dengan persoalan yang seperti ini jadi catatan juga bagi kita sebagai saya kadang-kadang kita jadi RT dari RWC yang perlu apa itu catur ini oleh 500.000 per berapa itu? Saya per 4 bulan itu. Kita setahun 3 kali itu 500.000 gajinya 500.000 per 4 bulan setahun 3 kali FTW ya. Soalnya kalau nanti itu ya dapat jumbo pengurus itu wis bongkas lagi orang duit kas kok apa RB kan akan duit kas gitu. Nah, ini hari ini ngetokke oke banget ini nanti saya ada karnaval di RBKP itu 10 RT itu di kas RB juga karnaval 7 belasan. Nah, ada Bapak Ibu sekalian tentang apa itu intermezzo yang terkait dengan warisan itu. Jadi anak-anak itu adalah kalau orang lain betul dan dia bukan ahli waris dan dia tidak mendapatkan hak warisan. Kalau orang tua angkat itu pengen nanti anak angkatnya itu mendapat bagian warisan, maka boleh berwasiat. Karena wasiat itu boleh kepada selain ahli waris. Dengan catatan ada batasannya kalau wasiat itu, ya batasannya adalah tidak boleh lah dari 1/3. Kapan dihitung 1/3? Ketika yang bersangkutan meninggal, si bapaknya atau itu meninggal. Ya, itu hitungan angka 1/3 itu pada saat warisan jadi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang ini sederhana saja. Misalnya saya mengangkat anak misalnya ya. Kemudian sekarang itu saya punya kekayaan misalnya kalau kata Yuto misalnya di kemenangan, saya punya kekayaan sekarang kalau kata Yuto, ya, nah, saya kemudian punya anak angkat, terus saya wasiat dengan istri saya dengan anak-anak saya, besok misalnya ini yang saya anak tadi yang pertama besok panggilannya oleh anak saya namanya Kak ya, besok Mbak Yumu, misalnya saya anak ya kakakmu besok bapak situ ono ada warisan. Nah itu kemudian batasannya tidak boleh lebih dari 1/3. Bukan dihitung saya punya 600 juta terus berarti nanti dia jadi 2 juta, tidak nanti. Karena nominalnya seberapa yang saya tinggalkan ketika saya meninggal. Jangan-jangan nanti saya meninggal harta saya naik atau harta saya turun. Jadi 1/3 itu ukurannya ketika nanti saya meninggal. Jadi ilmu ini kan tidak disampaikan kan
bapak beri kekayaan biro 200 juta, oh harus besok kakak itu diberi 200 juta bukan. Berarti saya itu meninggal entek, ya sudah, berarti tidak ada apa-apa, entek kok, orang doi warisan. Nah, begitu Bapak sekalian kaitannya anak akan dengan warisan. Kalau hibah itu kan diberikan ketika kita masih hidup, monggo saja, ya, monggo saja. Dan yang tadi wasiat tadi itu harus disetujui oleh anak-anak saya dan istri saya, gitu kan? Disetujui, artinya sebagai saksi dan itulah kira-kira syariat di dalam agama kita yang terkait dengan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Tadi sudah ada tambahan program untuk kita bisa sholat